Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Cepiana 91. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana mencatat transaksi pembelian aset tetap berupa mobil dengan berbagai kondisi ya. Pertama ini dengan cash. Nah, 12 Juni dibeli aset tetap berupa mobil untuk operasional dengan cara cash sebesar 200 juta. Ini 200 juta ya. Kalau dengan cara cash seperti ini, kita langsung saja mencatat, tentu ini adalah tanggalnya dulu. Kemudian akunnya aset tetap. Aset tetap mobil posisinya di debit karena memang aset posisinya di debit ya. Kemudian sisi kreditnya apa? Ya tentu ini adalah kas atau bank. Karena pada soalnya ini diceritakan bahwa pembeliannya itu dengan cara cash. Ini sebesar 200 juta. Oke, ini adalah cara pembelian aset tetap dengan cash. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mencatat transaksi pembelian aset tetap dengan cara kredit. Di sini sudah saya siapkan soal pada 12 Juni. Dibeli aset tetap berupa mobil untuk operasional sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini harga OTR-nya ya, harga baru. Dengan cara kredit selama 1 tahun. Uang muka sebesar 20%, bunga 10% setahun, angsuran dibayar sebesar 15 juta setiap bulan tanggal 15. Kenapa ini saya buat angka 15 juta? Karena sudah saya hitung pada saat bulan ke-12 angsuran itu, maka pas lunas. Dan ini juga saya rincikan, uang muka sebesar sekian, bunganya sebesar sekian. Kenapa saya rincikan begini? Karena nanti pada praktiknya itu teman-teman akan melihat data seperti ini di perjanjian pembelian mobil itu, aset tetap itu ya. Nah, seperti ini. Ini ada bunga sebesar ini sudah dituliskan bunganya setiap bulannya, dan kemudian ini adalah pokoknya. Jadi teman-teman tinggal ya udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi karena sudah ada di sini gitu. Tinggal ya, input aja ke jurnal. Oke, balik lagi kita ke soal. Pada tanggal 12 Juni dibeli aset tetap dan kita membayar uang muka sebesar 20%. Nah, pada prinsipnya uang muka itu dibayar ketika perjanjian itu disepakati. Misalkan kita sedang melakukan kesepakatan terhadap pembelian ini sama sales mobilnya ini gitu kan. Kemudian ditentukan uang muka itu 20%. Berarti kita catat ini uang muka. Uang muka itu dilakukan pada saat mobil itu belum datang ya. Umumnya kan begitu. Lalu sisi kreditnya apa? Tentu ini adalah kas atau bank. Kita catat deskripsi biar jelas. DP pembelian mobil. Nah, uang muka sebesar 20% ya. Kemudian tinggal kita kali aja 20% kali 200 juta. Oke, ini adalah jurnal pertama pada saat kita membayar uang muka. Kemudian mobil itu datang pada tanggal 15 Juni. Karena di sini saya tulis angsuran dibayar sebesar 15 juta setiap bulan tanggal 15. Nah, angsuran pertama itu pada umumnya kan dilakukan pada saat mobil itu telah datang.
Kalau motor, kalau kita nyicil motor memang pada bulan berikutnya, tapi di perusahaan saya temui itu seperti ini. Nggak ada di bulan berikutnya, tapi langsung pada saat itu juga. 15 Juni 21, mobil itu sudah datang di kantor kita. Berarti kita catat di sini aset tetap mobil sebesar 200 juta karena nilainya memang sebesar 200 juta ya. Oke, perlu saya ingatkan bahwa perjanjian ini itu biasanya sudah berikut dengan asuransi dan segala macamnya. Kalau kita membeli mobil ini kan biasanya langsung ada asuransinya tuh di situ. Nah, asuransi di situ itu kita masukkan sebagai harga perolehan. Karena menurut PSAK tentang aset tetap itu bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tersebut sampai aset itu bisa digunakan, siap digunakan, itu adalah harga perolehannya. Nah, jadi 200 juta ini sudah termasuk ada asuransi dan segala macam administrasi lain-lain. Oke, 15 Juni pada saat mobil itu datang, kita mencatat aset tetap berupa mobil sebesar 200 juta. Kemudian sisi kreditnya apa, yaitu hutang leasing. Karena pada saat kita membeli aset ini dengan cara kredit kan itu adalah hutang. Dan pembelian berupa mobil ini itu dilakukan dengan leasing ya, nggak mungkin dengan bank. Dan DP-nya ini uang muka yang pertama di tanggal 12, ini kita kredit. Karena mobilnya udah datang kan. Uang muka ini kan adalah aset ya kan. Kemudian pada saat mobilnya itu datang, maka ini harus kita nolkan lagi dan masuk ke aset gitu. Uang mukanya kita adjustment, kita nolkan yang semulanya berada di posisi debit. Kemudian pada tanggal 15 mobil itu datang, kita catat di posisi kredit, maka posisi debit tadi akan nol nanti di buku besarnya. Hutang leasing ini kita catat harga perolehan dikurangi oleh uang muka. Nah, ini adalah jurnal pada saat mobil itu telah datang. Nah, lalu bagaimana kita mencatat pada saat angsuran pertama? Nah, seperti di sini. Di soal disebutkan bahwa angsuran dibayar sebesar 15 juta setiap bulan tanggal 15 dan ada bunga 10% setahun ya. Hutang leasingnya berkurang karena di sini kita membayar angsuran. Di sini ada beban bunga. Tentu posisi kreditnya adalah kas atau bank karena kita mengeluarkan uang untuk membayar angsuran ini. Beban bunga di soal disebutkan 10% setahun. Setahun berarti 10% dikali harga OTR-nya, harga barunya 200 juta. Nah, bunga setahunnya itu 20 juta. Berarti dalam satu bulannya tinggal kita bagi aja. Angsuran dibayar sebesar 15 juta setiap bulan. Seperti yang sudah kita bahas di awal bahwa angsuran sebesar ini itu sudah termasuk bunga. Jadi kalau kalian lihat di data pembeliannya itu, di sini sudah tertulis ini bunganya dan ini adalah pokoknya dan ini adalah angsurannya. Jadi angsuran ini itu sudah berikut hutang pokok dan bunganya. Jadi di sini angsuran dibayar sebesar 15 juta, maka uang yang keluar itu ya sebesar 15 juta karena sudah termasuk bunga dan pokok. Nah, kemudian pokoknya berapa? Ya, uang yang keluar dikurangi beban bunganya. Nah, berarti dalam satu bulan itu hutang leasingnya berkurang sebesar 13 juta sekian. Dan setiap bulan di tanggal 15 nanti kita akan menjurnal pembayaran angsurannya itu seperti ini.
sampai lunas. Oke teman-teman, saya rasa ini cukup untuk transaksi pembelian mobil hasil tetap menggunakan cara cash dan cara kredit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.